Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Pocahontas, NIM K4522020, kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ekosistem yang diampu oleh Bapak Aziz. Nah, pada kali ini kelompok saya, yaitu kelompok 1, memilih SDGs tentang Zero Hunger yang berjudul Mengakhiri Kelaparan dengan Mencapai Ketahanan Pangan. Dan judul individu saya mengambil judul Warteg Land for Food Care. Berikut penjelasannya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Zero Hunger. Nah, Zero Hunger adalah salah satu dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan sektor sosial berfokus kepada pemberantasan kelaparan, ketahanan pangan dan gizi, serta mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Nah, di sini terdapat fakta bahwa lebih dari 800 juta orang atau 1 dari 9 orang di dunia ini menderita kelaparan. Dan fakta yang kedua, lebih dari 820 juta di seluruh dunia menderita kekurangan gizi kronis. Dan hampir 5 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena penyebab yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Lalu gimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, bagaimana kita dapat mencapai Zero Hunger? Upaya apa saja yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama, don't waste your food. Nah, di sini dampak yang paling mengkhawatirkan dari food loss yaitu ancaman kelangkaan atau krisis pangan. Karena tingginya sumber makanan yang tidak diproduksi dan dimanfaat semestinya, selain jumlah yang besar, food loss penting diatasi karena yang terbuang adalah nutrisi, pemborosan SDA, dan energi untuk memproduksinya, dan bahan yang luar biasa terhadap lingkungan, bahkan dapat menyebabkan kelaparan. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Manfaat pola hidup sehat yaitu badan terasa lebih sehat serta bugar. Hal ini dikarenakan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh terpenuhi, sebagai akibatnya metabolisme tubuh meningkat serta imun akan terbentuk semakin kuat, serta kita tidak akan terjadi kekurangan lagi pada tubuh kita. Ketiga, dapat meningkatkan jumlah produksi pangan. Nah, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi bagi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh. Dengan meningkatkan jumlah produksi pangan, hal tersebut dapat mendukung terpenuhnya kesediaan pangan bagi manusia sehingga tidak akan terjadi lagi kelaparan. Dan yang keempat, dapat mendukung program Zero Hunger. Untuk hal ini kita dapat berpartisipasi dalam program-program yang mendukung Zero Hunger seperti misalnya ada gerakan berbagi atau program yang saya buat yaitu Warteg Land for Food Care, di mana program ini dapat mendukung Zero Hunger dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah juga masyarakat. Nah, kita dapat berpartisipasi bersama hal ini. Tujuannya untuk mendukung program Zero Hunger agar tidak terjadi lagi kelaparan serta kekurangan gizi bagi manusia. Nah, Warteg Land for Food Care ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung program Zero Hunger di mana masyarakat dapat berpartisipasi bersama-sama dalam mewujudkan Zero Hunger. Nah, dari judul yang diambil yang menggunakan perpaduan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bahasa Indonesia yaitu pada kata warteg yang berarti warung makan, dan pada bahasa Inggris yaitu kata land for food care. Land berarti lahan, dan for food care yang berarti untuk perawatan makanan. Jika digabungkan, maka Warteg Land for Food Care ini memiliki arti yaitu penyediaan lahan dan warteg untuk pengembangan bahan dan olahan makanan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, kelaparan masih nyata di sekitar kita dan masih banyak orang yang menyisakan makanan mereka serta banyak orang yang menderita kekurangan gizi.
Oleh karena itu, saya mengajak kalian untuk bergabung ke dalam program saya, di mana saya akan menjelaskan tentang apa itu program Warteg Land for Food Care, bagaimana ketentuan dalam pelaksanaannya, serta alur dari kegiatan, yaitu sebagai berikut. Nah, Warteg Land for Food Care ini merupakan suatu proyek yang dilaksanakan bersama di dalam suatu desa dengan menggunakan lahan untuk menumbuhkan bahan makanan dari tumbuhan maupun buah-buahan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta sebagai wujud pelestarian lingkungan. Nah, di sini terdapat ketentuan dari program Warteg Land for Food Care, yaitu yang pertama, lahan dan warteg higienis disediakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan desa setempat. Dan yang kedua, per RW terdapat lahan untuk ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Dan yang ketiga, setiap RW melakukan kegiatan tanam-menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Dan yang keempat, setiap desa yang mewakili atau dibutuhkan minimal 2 lahan. Nah, 1 lahan itu untuk 1 RT. Dan yang kelima, lahan ditanami bahan makanan yang mencangkup B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan yang keenam, terdapat syarat, yaitu diutamakan sayuran yang ditanam memiliki masa panen yang cepat. Contohnya seperti kangkung, bayam, mentimun, terong, tomat, pare, jamur tiram, dan cabai. Boleh juga tanaman yang memiliki masa panen yang agak lama seperti jagung, aneka umbi-umbian seperti umbi kayu, umbi jalar, talas, garut, ganyong, dan lain-lain. Nah, ketentuan yang ketujuh, semua warga atau tidak memandang status baik pekerjaan maupun jenis kelamin dapat menanam sayuran atau tumbuh-tumbuhan di lahan yang telah disediakan tersebut. Dan yang kedelapan, selain dana dari pemerintah, warga yang ekonominya berkecukupan dapat menanam sayuran dengan jumlah yang lebih atau jumlah yang banyak untuk membantu kelancaran program Warteg Land for Food Care. Dan yang ketentuan ke-9, jika tanaman sudah memasuki masa panen, dapat diolah warga di warteg higienis menjadi makanan yang bergizi. Nah, satu warteg ini didampingi oleh 1 ahli gizi agar tahu cara mengolah bahan makanan dengan baik dan menyusun menu makanan yang seimbang. Kemudian dijadikan olahan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, ketentuan yang selanjutnya, makanan yang sudah diolah itu diedarkan ke semua warga yang membutuhkan gizi, khususnya untuk warga miskin, ibu hamil, bayi, agar dapat memperbaiki kekurangan gizi dan kelaparan. Dan ketentuan yang terakhir yaitu makanan yang ada pada warteg dapat dijual kembali untuk warga dan hasilnya akan digunakan untuk membeli bahan makanan atau tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan atau umbi-umbian tersebut. Selanjutnya terdapat alur dari program Warteg Land for Food Care, yaitu yang pertama, warga diberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai program Warteg Land for Food Care sekaligus dibagikan benih, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ataupun buah-buahan untuk ditanami di lahan yang telah disediakan. Dan yang kedua, kemudian warga per RW saling membantu dalam kegiatan tanam-menanam tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, jika tanaman sudah memasuki masa panen, tanaman tersebut diserahkan ke warteg untuk diolah menjadi makanan. Ini yang mengolah sebagian warga per RW tersebut dan didampingi oleh ahli gizi. Dan yang keempat, jika makanan sudah selesai diolah, 50% itu dibagikan ke warga, khususnya masyarakat pada RW tersebut untuk dimakan atau diberikan asupan gizi, diutamakan ibu hamil dan anak-anak dan masyarakat miskin. Lalu 50% sisanya makanan akan dijual, boleh siapapun boleh membeli, yang hasilnya akan digunakan untuk membeli benih-benih tanaman untuk ditanami kembali pada lahan tersebut. Nah, pada program ini selain berdampak baik bagi manusia, hal ini juga berdampak baik bagi lingkungan dengan menumbuhkan berbagai tanaman yang beragam atau peduli lingkungan dengan meningkatkan keanekaragaman hayati di sekitar kita.
Dan yang selanjutnya terdapat manfaat dari adanya program Warteg Land for Food Care, yaitu yang pertama tentunya untuk mendukung SDGs Zero Hunger, yaitu untuk pemberantasan kelaparan, ketahanan pangan dan gizi, serta mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Dan yang kedua, untuk memperbaiki gizi pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin, anak-anak, yaitu sebagai generasi masa depan, dan ibu hamil, agar bayi yang dikandung memiliki asupan gizi yang baik dan sehat sewaktu dalam kandungan maupun saat lahir. Dan yang ketiga, memberikan makanan secara beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat. Dan yang keempat, akan berdampak baik bagi lingkungan karena meningkatkan keanekaragaman hayati dan memanfaatkan lahan untuk ditanami berbagai macam sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain-lain. Dengan menumbuhkan tanaman tersebut dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Semakin banyak tanaman yang ditanam, semakin segar juga udara yang di sekitar kita.